Halo semuanya, selamat datang di podcast Teras, tempat refleksi dan santai-santai nih. Di episode pertama kita bakal sharing session bersama Teh Karina nih. Sehat Teh? Halo, sehat juga. Noval gimana? Alhamdulillah sehat juga sehat, Teh. ya. Tete kayaknya bahagia banget, cerah-cerah gitu hari ini ya. Pagi ini tuh emang cerah Teh. Ya. Soalnya Iya. kan katanya kemarin waktu di call itu kan bisa nggak nih jadi narasumber podcast. Terus aku tanya kan hostnya siapa? Nopal katanya. Jadi aku harus makin semangat. Aduh, kok jadi saling ya. Jangan jadi Teh, aduh. Waduh, jadi Tete ini mahasiswa perantau berarti Teh? Iya, aku ngerantau dari Pangandaran. Pangandaran. Wah, itu kalau dibantu identiknya orang-orang habis liburan ke Pangandaran. Iya, Kalau Tete kayaknya udah bosen nih. Udah bosan. Aku biasanya bang kalau pulang itu tidur sih. Jadi kayak ya udah capek duluan gitu. Lu Aku capek duluan. ramainya di Bandung kan kayak gitu. Jadi cukup ngelihat ya banyak wisatawan datang. Aku mah tidur. Kalau dari Bandung ke Pangandaran itu naik apa Teh? Aku biasanya naik kereta. Naik kereta? Naik kereta. Jadi naik kereta turunnya di Ciamis. Terus abis kayak gitu aku lanjut naik motor sama saudara. Oh, seru tuh kayaknya tuh. Seru capeknya maksudnya. Benar itu masih capek kok. Kalau Nopal? Aku warlock. Aku warlock suka ke sini. Pangandaran nggak? Suka, tapi dulu. Sekarang udah enggak. Udah bosen lah sekarang Teh. Sekarang aku jujur ke hiking. Sekarang main gunung-gunung. ke gunung. Betul. Nah, Ke gunung. kebetulan Teteh mahasiswa nih, dan kebetulan episode kali ini kita bakal ngebahas tentang kampus nih Teh, karena kita juga punya segmen yang namanya Teras Kampus. Nah, Teteh ini berarti ikutan organisasi nggak Teh kebetulan? Kebetulan aku organisasi itu di semester 1 dan 2. Semester 1 dan 2. Sekarang berarti semester 3. Sekarang semester 4 dong. Oh iya, udah naik ya. Ya dulu maaf ya Teh ya. Oke, berarti organisasinya apa aja tuh Teh? Kalau semester 1 dan 2 itu aku fokusnya di Hima. Sama nih kayak Nopal. Oh iya nih, aku juga lagi pakai jaket himpunan nih, karena kan kita sekarang bakal ngebahas kampus. Oke, nah kalau itu organisasi di semester 1 2 di Hima LPL. Kalau sekarang itu aku di Perslima. Perslima, Iya, apa di tuh Teh UKM Perslima tuh kalau boleh tahu? Kalau UKM Perslima itu kan kita bagian pers lingkungan mahasiswa dan kebetulan aku sendiri di bidang penyiaran. Penyiaran, wah kebetulan banget kita podcast bersama orang yang suka nyiarin juga nih, jadi aku juga belajar dan Teteh juga kayaknya. Aku juga belajar dari Ya, Nopal. kita juga sama-sama belajar. Oke. Nah, berarti lebih seru mana nih? Himpunan atau Perslima nih? Sebenarnya nggak bisa dibandingin ya, karena dua-duanya sama-sama passion aku. Betul. Tapi aku bersyukurnya himanya di semester 2 dan perslimanya di semester 4. Jadi nggak terlalu berat sebelah gitu. Jadi nggak bikin burnout sama sekali kayak gitu. Tuh, dan juga beda kali ya. Dan Perslima kan penyiaran, kalau di himpunan tuh apa Teh? Jadi siapa tuh? Aku di hima itu ini sebagai wakil kepala departemen bidang pengabdian pada masyarakat. Wah, ada masyarakat keren banget Teh, keren banget. Nah, aku juga kebetulan dengan dari tim manajemen, Teteh juga ikut proyek dosen katanya. Oh, proyek dosen iya. Proyek dosen itu adanya di semester 3. Semester 3, berarti nggak bisa semester 2 kayak aku. Bisa aja Oh, sebenarnya. bisa aja. Tapi memang kalau aku itu pengennya itu sesuai plan kan. Sesuai Jadi plan. 1 2 itu fokus di hima, 3-nya itu aku mulai buka opportunity ke dosen dan juga di luar prodi gitu. Semester 4-nya aku memang pengen masuk UKM dan juga fokus lomba kayak gitu. Proyek dosen nih Teh, dapat nilai nggak Teh? Proyek dosen. Iya, nilainya langsung A. Kita ini ya. Terus siapa tahu kan ada yang mau instan A gitu kan, Buka-buka siapa tahu keuntungan kan. ya. Iya, sharing aja. Oke, Sedikit kalau aja. sharing dari aku ya, Pak Iya. ya. Kalau dari aku kebetulan aku itu kan lebih seringnya tuh proyek tuh sama Bu Ashifa dan Bu juga Bu Ashifa. Yulia. Lebih seringnya sama Bu Yulia dan itu pun sebetulnya kita fokus karena apa ya? Masih sejalur sebenarnya. Jadi pengabdiannya Bu Ashifa, PKM-nya Bu Ashifa, Bu Ashifa dan Bu Yulia, akunya ikut. Kebetulan saat itu sebagai pemateri dan juga tim MC lagi. MC emang gitu. wah, itu emang takdirnya kayaknya tuh ya. Iya, kebetulan sejalan aja dan akunya bisa ya udah ambil gitu. Betul sih, itu bang benar. Tapi kalau ngomongin nilai kayaknya memang teman-teman gimana dosennya gitu Gimana ya. dosennya. Benefitnya tuh ada yang bisa jadi kenilai, itu bisa jadi kita nggak tahu Berarti ya, itu nggak di belakang tahu, betul. layar. Terus kalau misalkan benefit lainnya Uang gitu. Ada pasti lah ya. Kali dosen lo pelit-pelit ya. Dosennya udah pasti baik kalau mahasiswanya welcome juga kan. betul kan kita juga ngasih feedback juga ya ke acara Betul. itu Pak, gitu. Teteh juga katanya freelance ya Teh. Aku iya sih sebetulnya itu dari semester 2. Dari semester 2 Semester freelance apa tuh Teh kalau tahu? Kalau freelance-nya aku banyak Bang, jadi kayak
aku bukan apa ya bahasanya, bukan menjual diri apa ya, menjual kemampuan gitu dan Kemampuan gitu ya, ke orang-orang terdekat dulu aja gitu kan. Kayak misalkan aku kan untuk dokumen gitu ya, entah Word, Excel atau apapun itu. Terus juga kemarin tuh aku merambat ke ini, ada yang tau drama Cina pendek gak sih guys? Drama Cina pendek. Oh, Tahu yang di nggak ya? yang di TikTok gitu. Oh, serius Nah, itu. serius Itu jadi aktornya itu. bukan dong. Oh, bukan. Kira jadi aktornya. Kebetulan aku kan kenalan, aku kan suka voice actor juga Voice ya. actor, ya. Antara ikut lomba atau freelance kayak gitu, dan kebetulan aku lihat tuh lowongannya gitu kan. Ada mereka tuh open jasa yang memang bisa editing untuk subtitle drama Cina. Aku iseng aja sebenarnya, iseng aja pengen, dan ternyata keterima. Ya udah jalanin gitu, dan itu nambah insight baru sih. Betul. Untuk freelance itu. Kalau bahasa Cina berarti teh suka bahasa Mandarin nih. Bisa nih. Aku suka nontonnya sih. Suka nontonnya. Bener, berarti dari habit menjadi hobi gitu. Betul, kan. Terus iya. menjadi keuntungan. Iya. Keren banget sih Ada Teh. cuannya ya. Gen Z banget berarti saya, Gen Z banget, apapun disikat. Aku masih gengsi. Emang Gen Z itu apapun sikat, yang penting Iya, keluar. betul. Apapun kesempatannya ya. Betul. Nah, kebetulan nih Kakak Teteh juga kan tadi wakil organisasi apa dari P2M kan? P2M. Itu rasanya gimana sih Teh kalau jadi wakil gitu Teh? Rasanya Wakil divisi. sebetulnya karena Halo, takut Kang Zen nonton. Aduh. Dikit-dikit aja, dikit-dikit aja. Jadi gini, kalau Kang Zen itu kan memang tipenya dari awal dia nge-briefing dulu anak-anak, terus selama 3 bulan masa trial kita, dia tuh langsung menyerahkan, bisa dikategorikannya menyerahkannya ke aku sebagai wakil ketua departemen kan. Jadi memang sedikit cukup besar, karena kan P2M ini kan kita lingkupnya ekstra ya keluar gitu. Dan Betul, banyak ke masyarakat kegiatan-kegiatan langsung kan? betul, selain ke masyarakat, ke 3 prodi tuh ya yang teman-teman yang Trias Bakti itu kan. Trias Bakti, iya, terus iya. juga yang ke sekolah-sekolah RPL GTS kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang cukup berat, tapi kan diimbangin aja Diimbangin, gitu, ya. dijalanin aja, karena juga kita kan punya tim yang lain. Betul, enjoy aja, juga usah ngerasa sendiri kan. Namanya juga himpunan kan, Iya. kita terus gotong royong. Betul, itu memang udah jadi tanggung jawab sih. Betul. Nah, Teteh kan tadi ngomong GTS nih. Iya. Kebetulan tadi aku dikasih tahu bahwa Teteh tuh jadi ketua pelaksana GTS nih. Nah, tantangan itu apa sih Teh kalau boleh tahu Teh dari ketua pelaksana tantangannya? GTS ya? Tantangannya itu terutama ini, RPL GTS itu kan dilaksanakan September. Kita September. persiapan 3 bulan sebelumnya. 3 bulan itu 3 bulan persiapan. sebelumnya. Sebenarnya aku yang menargetkan kan atas arahan dari Kang Zen dan juga Kang Ale saat itu yang ketua Hima. Nah, yang dimana itu kan udah termasuk pertama nih hari liburnya mahasiswa. Susah Betul, banget susah gitu kan, dan banget aku pasti. kan nggak mau memaksakan teman-teman supaya datang ke sini hanya untuk GTS, tapi aku tetap pengen GTS jalan gitu kan. Ya kan? Keren banget Sangat Teteh jadi. berat sebelah gitu Betul. kan. Terus terutama juga anak-anak sekolahnya itu, kita kan targetnya kelas 12 ya. Kelas 12 Kelas SMK 12 atau SMA, SMK Oh, dua-duanya. SMA, SMK. Aku pengen nargetinnya dua-duanya, dan itu tuh kalau yang SMK itu kebanyakan masih pada bukan magang apa ya? PKL. PKL. Betul. Betul, namanya PKL kan. Dan di situ juga agak susah komunikasinya, karena memang ya gimana ya, katanya kan dari sekolahnya, aku pengennya nargetin kelas 12, tapi kelas 12-nya belum belum iya, datang belum kan. pada siap, belum pada datang ya akhirnya. Dan banyak problem itu kita dibantu sama tim-tim gue yang lain, kita nyari sekolah-sekolah nih sampai ke yang SMK As-Salam itu tuh SMK nggak Salam yang di mana tuh Teh? di mana ya, Cimahi ke sana kan? Cimahi. Cibaduyut ya? Cibaduyut. Oh iya tahu. Ya kan, sorry, Cibaduyut. Nah itu sampai ke situ sih gitu kan, karena memang di sana juga ada yang teman-teman RPL di sini diarahin ke Alumni sana. gitu kan? Jadi kayak ya udahlah, dan alhamdulillah memang dapat nih 2 sekolah. 2 sekolah Dua SMK sekolah. sama SMA itu. Atau SMK SMK semua? 13 Bandung sama SMK Asalam, tapi memang ada SMA-nya ya kalau nggak salah, atau nggak ada? Oh, nggak SMK ada, semua gitu. SMK semua. Itu selinear gak sama jurusan kita? Iya, RPL dua-duanya. RPL juga? RPL. Kalau yang di 13 Bandung itu gurunya yang excited ya, lebih excited daripada aku sebetulnya. Kenapa tuh? Jadi dia tuh minta katanya gini, pengen RPL sama TKJ ya, terus nanti teman-teman boleh ya buka stand pamerannya sampai sore. Sabtu sore. Wah. Keren banget tuh. Aku seneng banget loh. Iya, Aku pasti seneng seneng banget banget sih. kayak excited, tapi teman-teman panitia yang lain tuh kan ada kelas Ada gitu. kelas, Kita betul. mempertimbangkan gitu kan. Terus akhirnya kata bapaknya, aduh sayang banget katanya kan. Terus iya Bapak, mohon maaf ya gitu. Jadi ya kembali lagi aku juga karena kan yang bekerja di GTS itu kan teman-teman panitia gitu ya. betul. Kalaupun memang
niatnya ingin menyenangkan dan memenuhi kebutuhan dari SMK 13 sih oke aja, tapi kasihan ke teman-teman yang lain. Ada kewajiban lain juga ada kan. kewajiban lain betul itu sih. Itu berapa hari teh GTS kalau betul teh? GTS itu 2 hari kalau pelaksanaannya. Hari apa itu? Senin sama Kamis. Senin, kalau gitu aku juga mau dong teh. Kalau Senin biar gak usah, biar gak usah ini upacara. Biasanya Iya. kalau aku dulu tuh abis upacara matematika teh. Oh iya, langsung. Betul, makanya langsung. Aduh itu Bu Guru matematika maaf ya. Jujur ini mah kesel sih jujur ya abis upacara kan. Aduh, pantesan yang Senin itu lebih happy. SMK apa ya? Pasti happy banget lah. Fadil juga. Happy banget. Di belakang. Kayaknya iya itu tuh. Dia mah pesantren teh. Oh dia pesantren. Pesantren dia mah aja. Itu emang kalau Senin kayaknya enak banget tuh. Karena habis upacara udah free tuh. Oh jadi sebenarnya berarti excitednya karena alasan itu ya, bisa jadi. Aduh maaf kebohongan ya itu kayaknya emang bener deh. Kayaknya itu alasan bener itu. Salah satunya tuh pasti. Tapi nggak tahu kan. Iya sih. Ada juga yang memang excited ya kayaknya. Ada yang bener excited banget kan. Oh iya, dan alhamdulillahnya itu ada salah satu dari SMK 13 ya kalau nggak salah, dia nge-email langsung gitu. Kalau misalkan dia tuh sangat berterima kasih dengan kegiatan ini, dan itu tuh jadi benar-benar capaian goals keberhasilan gitu lah dari RPL GTS ini gitu kan. Aku bersyukur banget sih waktu baca email itu, termasuk sedih juga gitu. Pasti sih. Yang udah aku dan tim rencanain selama 3 bulan ternyata membuahkan hasil gitu. Feedbacknya bagus banget gitu kan. Betul, meskipun kan kata ada ya yang bilang, ya kan satu orang aja. Satu orang juga kalau nggak ngomong kita nggak akan tahu loh. Betul banget itu, betul banget. Itu 2 hari itu ngajarin apa aja tuh GTS tuh? Kalau GTS itu kan kita selain menghadirkan pemateri, itu juga ada pameran-pameran dari pameran apa? Pameran-pameran dari betul project-project teman-teman RPL itu sih kebanyakannya memang angkatan aku ya. Kalau angkatan kalian kan belum masuk. betul. Insyaallah. Iya kayak gitu. Terus juga ini ada foto booth yang punyanya Gabut ya, Kang Ale, Kang Fadel, tahu nggak? Tahu. Itu juga dipakai tuh di GTS. Aku minta. Pantes excited itu tuh ada foto booth di sekolah kan, itu aku juga mau dong kalau gitu main balik sekolah lagi aja itu tuh. Balik lagi dong. Balik lagi aja nggak apa-apa kalau gitu, karena itu masa-masa paling seru tuh di situ teh. Iya, senior high school tuh udah paling the best lah. Seru nggak teteh senior high school SMA gitu? Teteh SMA atau SMK? SMK juga? Jurusan apa tuh? FPL juga. Aku juga sama teh. Oh iya? Iya kita sama gitu. Jangan satu sekolah? Enggak lah, kita kan Pangandaran, aku di sini teh. Di Bandung. Iya, nah kebetulan nih teh dari tadi kan kayaknya asik banget tuh organisasi, terus project dosen, freelance. Gimana sih teteh cara ngebagi waktunya itu? Ada tips and trick gak gitu? Siapa tahu kan ada yang pengen. Apalagi teteh ngerantau nih, udah pasti kan abis pulang harus beresin kosan, harus masak, harus beres-beres lagi. Sebenarnya mah aku nggak ada tips and trick yang bisa kayaknya berguna banget buat teman-teman. Aku cukup di awal kuliah itu aku bikin 4 plan, bukan 4 plan sih, kayak di setiap semesternya aku bikin plan tadi yang udah aku bilang ke Nopal. Kayak semester 1 dan 2 aku fokusnya ke 5. Kan? 3-nya 4 termasuk nanti sampai semoganya sampai lulus wisuda. Aku sudah tahu gitu penempatannya apa-apa aja, sehingga kalau misalkan nanti ada tawaran lain gitu yang masuk, ya know your limit aja sih. Jadi aku cukup menolak dan tetap ada di jalan apa yang udah aku rencanain gitu sih. Jadi ya tidak membebani juga dan melaksanakan apa yang ada di plan aku, Pal, kayak gitu. Cukup kayak gitu aja. Kalau misalnya gini nih, karena kan sekarang lagi aktifnya di Pers 5 berarti kan? Iya. Tiba-tiba diajakin nih ke BEM. Gimana tuh, mau diambil apa enggak? Siapa tahu tuh. Oh enggak? Enggak. Berarti teteh menutup banget gitu kan? Dengan tegasnya enggak, karena memang tidak ada di plan aku. Bukan BEM yang gak bagus, gak baik, bukan ya Kang Jamil. Kalau kata teh ini kan know your limit. Bukan. Know your limit aja iya, gitu kan. Iya, tapi memang semester 4 aku udah aku plus 5 dan yang lain gitu. Tapi organisasi sama kuliah tuh biasanya teteh dominan kemananya tuh? Ada kan orang-orang pengen bener-bener ngejar tuh di organisasi banget. Sampai kuliah tuh bisa dibilang gitu lah, gak terlalu ngabis banget gitu kan. Nah teteh gimana tuh, tipe kalau orang yang mana tuh?
Kalau aku di organisasi pun aku sudah punya plan. Aku pengen belajar nge-MC dari Hima. Itu dari. Tapi suka nge-MC dari dulu atau gimana? Atau pengen nyoba pas masuk kuliah? Sebenarnya aku tuh ya fun fact-nya dari kecil tuh pengennya jadinya ustazah sebenarnya. Masya Allah, keren banget. Padahal jangan diketawain. Tapi gak apa-apa, bagus banget, mulia. Jadi tuh aku suka ikut pidato dari kelas 1 sampai kelas 5 SD. Seneng banget sama ngobrol tuh seneng gitu. Dan salah satu itu karena bapak aku tuh di kantornya dulu sering banget dipanggil jadi MC acara apapun. Dan aku sebetulnya melihat dari cara ngomong, cara bicara bapak aku gimana, dan akhirnya dari situ ada ketertarikan. Makanya sebetulnya jadi guys nih, Hima itu salah satu wadah yang berani ngambil aku ketika aku belum punya pengalaman apapun. Jadi aku sangat berterima kasih banyak Thank you banget ya teman-teman Hima Kabinet Devolia Dek gimana Dek? Ya gitu. Jadi ketika aku ya ibaratnya masih kosong, tapi mereka tuh salah satu yang percaya gitu. Welcome banget gitu Welcome kan. banget sehingga aku bisa mengembangkan diri di sana. Kalau terkait MC itu. Betul banget sih. Jadi Teteh tim kura-kura apa kupu-kupu nih? Aku salah satu dua kura-kura ya. Ya, itu kura-kura juga ya. Tapi akademis masih Masih aman. Makanya aman lah. alhamdulillahnya yang waktu itu berhasil dapat yang beasiswa itu aku juga sangat bersyukur sih beasiswa? masih. Iya. Beasiswa apa tuh? Aku waktu itu kan yang beasiswa dari Pak Dedi itu ya, beasiswa pendidikan jenius itu. Kang Dedi. Iya, Kang Dedi. Masya Allah, terima kasih Kang Dedi Mulyadi. Terbaik ini, terbaik banget. Gitu, alhamdulillah sih. Dan di situ juga salah satunya hal yang bisa aku jadi buat orang tua percaya gitu kalau mah Pak kalau kakak di sini tuh memang betul kegiatannya insya Allahnya positif kayak gitu. Jadi ada nilai yang bisa aku jual ke orang tua gitu. Betul. Sekalipun aku nggak bisa pulang di sini. Itu semester 2 aku jarang banget pulang. Nggak pulang banget. Berarti Jarang bener. banget. Kalau di kos ngapain aja Teteh kalau nggak pulang? Jarang di kos sih. Jarang Kalau di kos. semester 1 Main 2 terus ya gitu. seringnya di sini. Maksudnya aktif tuh terus gitu. karena Hima kan, Iya. aku tuh termasuknya di Hima tuh benar-benar nge-push diri aku buat ikut semua proker ya. Kayaknya termasuk yang mikat ya. Yang workshop 3 kali tuh. Betul. Kayak, terus kebanyakan tuh yang dari yang PSDO dan lain-lain. Ya cukup Ya. menguras tenaga otak, tapi aku suka jalaninnya Pal Betul. gitu. Jadi ya no problem. Ya emang betul sih. Keren banget sih. Berarti keren sih Teh sejauh ini. Aku juga sama tuh kayak Teteh tuh. Gimana tuh gimana? Kosong-kosong gini nih. Terus tiba-tiba kan kemarin ada ini Teknova tau nggak Teh? Oh tahu dong. Lomba itu kan antar sekolah. Ya itu tuh yang dilaksanainnya sama Tekom ya? Tekom sama RPL kita Oh, collab. Tekom. Oh, collab. Iya, kebetulan aku masuk divisi acara. Oh, iya. Itu pertama kali banget tuh. Karena aku tuh orangnya kayak pengen yang susah deh nyobain deh. Okay. Masuk acara karena kan paling sibuk katanya. Iya katanya. Coba sekali jadi MC. Jadi MC kamu? Iya, bukan di spin tapi langsung saya Kak dia kan saya jadi MC nih. Emang iya? Lah serius, wakil ketua pelatih nih. Lah oke. serius itu. Korlap ya, orang kayak di spin aja deh biar jadi korlap. Aku langsung nunjukin deh. Padahal aku nggak tahu tuh korlap kayak gimana, aku nggak tahu limit aku kayak gimana kan. Tapi ya udahlah coba dulu aja. Tapi dari situ ya. Dari situ, iya itu pertama kali ya. Itu kan kita geladi itu Jumat. Kita geladi dari pagi sampai sore. Wah itu bener-bener full banget tuh. Aku biasanya kalau misalnya besok ada acara nggak bisa tidur jujur ini loh. Kalau bisa ada acara nggak bisa tidur pikiran gitu kan. Iya pas takutnya itu. bangun telat juga. Betul. Tapi pas Teknova itu aku bener-bener bisa tidur sama Padil tuh gila keren banget tuh. Untung kita bangun ya. Untung Tidur bangun. bareng kalian? Iya aku nginep di kosan Padil. iya. Takut telat karena aku jauh. Tapi itu dia. Oke. Nah, Keren itu, sih, mantap. wah pertama kali jadi kolab deh. Susah Karena nggak gimana menurut kamu? Nggak susah yang dipikirkan sih karena susah, ya? wah anak Tekom sih keren-keren banget ya, welcome banget jujur. Wah itu bener-bener gendong banget. Aku tuh mau daftar Teknova. Aku nanya deh kayaknya ke Mas Fuad. Cuman katanya itu buat SMK aja. Ya, Daftar teman-temannya. apa lombanya? Jadi Iya, peserta. daftar Iya. lombanya kan aku Nggak bisa apa ya. termasuk nanyain ke Kang Jalkoy kan. Oh. Sayang banget kata aku. Aku pikir kayak waktu itu yang dilaksanain sama Mika tuh apa ya yang diumumin di Disnat tahun lalu tuh. Nah itu lomba edukasi digital. Nah itu aku pikir sama kayak gitu kan. Terus teman-teman yang udah excited tuh ya udah deh. emang kira kemarin itu emang dikhususkan buat anak sekolah. Anak sekolah ya.
itu ramai banget. Banyak yang ikut ya? Banyak banget, antusias banget alhamdulillah ya tuh. Itu kita juga prepare berapa bulan tuh dari April itu. Technical meeting 2 walaupun time-nya tuh masih online gitu. Tapi pas the day itu gak expect jadi gitu. lombanya langsung offline gitu ya? Iya, lomba pas the day-nya. Jadi kita ngambil 5 tim finalis. Kan kita ada 2 lomba, UI UX dan juga web development. Nah, dari setiap lomba itu ada 5 tim. Nah, tim finalis datang sini offline. Makanya collab sama Tekom. Betul. Lama banget. Karena itu pertama itu berarti gantinya L yang inovasi digital ya? Nah, bisa dibilang. Oh, bisa dibilang tapi keren sih sampai collab. Mantap lah mikat. Keren banget itu. Nah, by the way Baso ini teh kayaknya dari tadi sibuk-sibuk nih. Pernah gak sih di suatu titik tuh teteh capek, apalagi burn out lah kalau kata anak Gen Z itu, pernah gak sih? Iya. Pernah sering. Sering gak? Sering aja. Cuman aku tipikal yang memang aku tahu konsekuensinya. Gitu. Gimana tuh tahu konsekuensinya gimana? Konsekuensinya gini, kalau misalkan aku ikut hima, berarti aku Betul. udah tahu dong waktu aku bakal diambil. Ambil banget gitu kan. Waktu untuk mengerjakan tugas aku bakal diambil. Betul. Aku pasti bakal lebih memprioritasin hima dan aku harus siap sama tanggung jawab aku gitu. Kalau Betul banget, aku Tete. tuh kalau dibilang terlalu keras sama diri aku sepertinya iya, tapi juga nggak keberatan karena aku ngerasa kalau nggak kayak gini, kalau hidup gak punya aturan ya udah bercabang kemana-mana betul gitu. ya. Jadi ketika masa burnout, jeleknya ya ini jangan diikutin. Iya. Jeleknya aku adalah sering ngurung diri gitu. Suruh- Mungkin kalau Islamiahnya mah kayak muhasabah diri gitu mungkin ya. Tapi memang ketika lagi burnout banget, aku selalu meluangkan diri untuk ayo nangis aja hari ini, nggak apa-apa nangis hari ini full Diluapin langsung gitu ya. aja karena kan Keren emosi banget. yang terpendam tuh bahaya. Bahaya ya. banget pasti. Jadi validasi aja dulu perasaan aku nih. Betul. Oh, Karina lagi capek nangis. Karina lagi marah, ya udah luapin aja tapi jangan sampai energi itu nyebar ke orang lain. Jadi cukup di kamar aja, Pal gitu. Keren banget sih tapi. Sisanya ya udah kita lanjutin. Lanjutin ya, itu berarti cara bangkit teteh tuh meluapin langsung aja gitu ya. Iya. Jadi validasi dulu aja perasaan teman-teman gitu kalau lagi nopal nih Ya. capek gitu ya di mikot lagi capek. Mantap, aku enjoy aja. Bisa tuh kayak gitu. Oh, masih enjoy ya. Pernah sekali banget sih, cabut. Burnout. Ngilang aja ngilang. Ngilang. Oh, berarti itu Dari- caranya kan. Iya, Jadi ngilang. ya enggak apa-apa. Tapi aku izin, kalau ngilang aku izin. Oh, izin. Izin dulu, izin ngilang 2 hari gitu. Ditargetin ya. Iya, itu pas teknova kemarin tuh. Oh iya. Iya, gimana Terus gimana dong? Iya, atau benar MC kan Tapi kita bukan bilang hari kan. H kan ngilang. Enggak, Oh, enggak dari hari H kan follow-up-nya ya kali aku main kan. Oke. Jadi sebelumnya ya. Betul. By the way juga nih teh, orang-orang kan kebanyakan zaman sekarang nih ya, zaman sekarang tuh public speaking tuh yang paling penting banget lah ya, basic banget kan, apalagi kan kayak kita interview juga harus bisa public speaking. Yang udah pasti di kerja juga kan kita pasti presentasi dan lain-lain kan. Jangan kan kerja lah, sekolah juga kan sekarang udah zaman-zaman presentasi kan. Itu cara teteh belajar public speaking itu di mana sih teh? Sebetulnya kalau bilang kayak gitu, jadi kayak aku bisa public speaking ya. Iya. Tapi Apa tuh? aku nggak mendefinisikan diri aku bisa kok. Maksudnya kayak kalau misalkan teman-teman nanya cara biar bisa public speaking, kayaknya aku bisa bilang dari MC sih. Dari MC. Dari MC itu kan MC itu kan yang nguasain panggung, ngomong sama audiens juga. Nah, Dan di benar situ sih, akhirnya betul. aku punya self control yang harusnya lumayan baik ya untuk saat ini. Betul. Sehingga kan kalau public speaking teman-teman fokusnya itu cuman ngomong di depan umum, kan berat ya. Maksudnya Berat pasti banget. harus punya Iya, topik, berat banget. inti materi. Tapi kan yang namanya public speaking juga dengan kita punya self control yang baik, ngobrol sama orang nggak canggung, bisa punya banyak betul. topik. Dari situ sih ya. Tapi ini teh, permasalahan tuh pasti satu teh. Apa tuh? Cara biar gak nervous. Cara biar nggak Nervous tuh pasti selalu ada tuh, apalagi orang introvert tuh kayak aku kan. Nervous tuh pasti selalu ada. Tapi Novel percaya nggak sih aku di selama SMK Ya, termasuk orang yang tertutup dan gak mau natap mata orang lain karena saking takutnya. itu kenapa tuh kalau boleh tahu? Pasti ada trauma isu gitu. Bukan trauma isu, tapi dulu aku kan di SMK pelayaran yang dimana tuh aku kayaknya terlalu mendalami ya, terlalu mendalami ke maritim-maritiman ini. Betul, Jadi benar-benar kalau orang bilang tuh aku dulu kayak sok serius, Sok serius. tapi memang karena tapi karena memang aku anggota OSIS dulu tuh kan namanya staff batalion kan, kayak kita bisa dibilangnya yang dipandang banget sama orang. Betul. Jadi aku tuh benar-benar jaga image, jaga sikap. image, betul. Tapi yang ternyata tanpa disadari itu tuh menutup aku Menutup dari banget. orang lain. Iya sih, itu pasti. Nah, makanya Pal, waktu aku masuk ke UPI ini, aku bertekad dan ada salah satu saudaraku yang bilang, kalau kamu mau ngerantau, lebih baik
mulai lagi dari awal sifat kamu. Sifat Jadi awal. jangan bawa yang dulu di Betul, SMK. itu betul banget. Kayak gitu, karena kan aku mikir lagi, oh ya sayang banget ya, jauh nih ngerantau ke Ya, Bandung ya betul. Kang Teteh. Tapi aku masih mempertahankan sifat yang Sifat-sifat. dulu. Gitu. Jadi Itu kan gak baik banget. iya udah ngerantau jauh tapi nggak dapat apa-apa gitu di Apa-apa, sini. iya. Itu sih yang akhirnya jadi pemicu motivasi harus berubah, sehingga akhirnya di situ mungkin ada peningkatan public speaking itu kali ya, tanpa disadari Tanpa aja sadari sih sih ya, sebetulnya. bener sih. Aku juga kebetulan buat resume teh. Gimana Namanya tuh? tuh titik 0 km mahasiswa. Gimana tuh? Ya kita udah pasti transisi kan dari siswa menjadi mahasiswa. Nah aku tuh sama kayak Teteh tuh, kita tuh harus ninggalin semua yang ada di siswa nih. Pokoknya zaman sekolah tuh ditinggalin aja, jadi cuma jadi pembelajaran. Betul. Pas Jadi lagi kayak- mahasiswa bener-bener kita harus kosong banget. Gak kosong banget, cuman kita tuh siap menerima apapun gitu Iya. loh. Gak kayak kita harus menutup diri gitu, kayak Betul. siap-siap dijudge gitu, gak usah gitu. Kita ya udah benar-benar terima aja gitu. Walaupun itu baik buruk terima aja gitu kan. Betul. Itu Jadi emang kebaikan. kayak bagian proses dari pendewasaan ya Pak. Betul banget sih itu, betul banget. Ngomong nih, pas 5 nih, dia kepo nih jujur nih. Kepo nih pas 5, jujur nih kepo banget nih kan. Oke. Paling berkesan di pas 5 apa sih teh? Paling berkesan Apa sih jujur kepo nih? apanya nih yang berkesannya tuh apanya? Ya selama di PES 5 gitu, Oh, paling selama di berkesan PES 5. tuh apa gitu? Karena memang kita kayaknya baru 3 bulan ya hitungannya, 3 bulan. baru 3 bulan. Dan PES 5 itu salah satu, jadi dulu cita-cita tuh kan emang selalu ganti ya. Tadi di SD nih Ustazah. Iya, gak apa-apa bagus. Di SMK itu aku pengen banget jadi penyiar radio. Penyiar radio. Oh sekarang udah berubah? Kalau Oh, sekarang di mahasiswa kayaknya apa aja lah. Apa aja? Yang penting ngasilin uang. Betul sih itu. Cita-cita. Nah, makanya tadi dari penyiar radio, makanya kenapa aku sebenarnya di semester 2 tuh ambis juga masuk PES 5, tapi nggak kesampaian, it's okay, nggak apa-apa di semester It's okay. 4. Nah, makanya di semester 4 ini yang paling bikin happy itu ketika jadi bagian podcaster kayak gitu. Antara nulis naskah atau jadi bagian podcasternya kayak gitu. Jadi salah satunya karena aku tipe orang yang terlalu banyak memikirkan suatu hal di Memikirkan otak. suatu hal, Jadi betul. salah satu untuk Implementasinya gitu kan. implementasinya diobrolin. Kamu Ini juga salah gitu. satunya kan aku kan. Iya Itu sih, Bang. betul banget sih, itu betul banget. Kalamin tuh bang masalahnya tuh. Makanya itu tuh yang bikin aku sangat berkesan di PES 5 karena memang yang aku mau akhirnya tercapai. Betul. By the way juga nih, kan dari tadi semester 1, 2, hima, terus 3, 4 kan PES 5. Yang paling menurut Teteh ini kayak ini tuh bener-bener naikin value aku banget gitu. Itu di mana tuh? Bikin value ya. Ya, yang paling signifikan banget, yang kerasa banget sama Teteh gitu. Oke, itu paling tuh di RPL GTS sih waktu jadi ketua GTS. pelaksana. Karena ibaratnya yang biasanya aku juga di acara sebenarnya berkutatnya di MC aja kan. Makanya ketika di RPL GTS itu jadi ketua pelaksana itu kan mungkin bagi teman-teman yang pernah jadi ketua pelaksana itu kan kita ngelihat semua divisi itu dari atas gitu ya. Dari atas. Ngelihat semua cara kinerjanya, gimana kita ngatur sebuah tim juga. Makanya di situ benar-benar bikin aku merasa itu yang tadi Novel bilang naik level. Makanya sekarang memberanikan diri untuk join Mokaku tuh aku nge-call Kadit kan. Di Mokaku tahun ini tuh aku Ikutan. iya, aku jadi Kadit, ya. Kadif Manara kan. Karena memang berdasarkan pengalaman aku di GTS gitu. Jadi sangat disayangkan nih kalau misalkan nggak diimplementasiin di tingkat fakultas. Keren banget sih, keren banget. Dan aku mikirnya, Itu yaudah keren lah, banget. terakhir nih semester 4 aku ngabisinnya buat di Mokaku aja. Gede banget ya poinnya mau aku ya? Mau apanya nih poin di siap? Iya, poin siap gede gak sih? Iya ya, fakultas tuh berapa ya? Aku lupa deh. Ada yang tahu nggak tahu kan? Katanya sih gede sih teh. Iya harusnya gede kalau fakultas. Dulu tuh berapa ya? 30 atau berapa? Apa lebih kali ya? Kalau ada teman-teman yang tahu tuh. Siapa itu? Emang tapi yang pasti tuh kita terus aktif aja sih ya. Iya. Yang penting banyak relasi dan koneksi aja itu tuh. Iya itu salah satu yang penting sih, makanya kayak orang bilang masuk kerja atau apapun pakai odal ya aku mah setuju Setuju gitu. sih, betul setuju sih. Setuju kasarnya mah Kasar setuju sih, ya. Pasti kan. Dan Emang emang dari butuh. dulu sebenarnya kan emang Iya. dari dulu. Maksudnya kalau misalkan ini maaf ya sensitifnya bilang, aduh aku nggak punya odal, ayo diusahain Iya, gitu. betul. Diusahain aja kan odal tuh bukan berkonotasi negatif Betul sebenarnya sih. mah. Tetap Kan aja kita juga harus nge-value diri kan. Kita betul. harus tahu. Nopal bisa jadi odal kan? Betul. Aku juga bisa Iya, jadi odal. Bisa, semuanya pasti bisa. Tapi gitu. setelah masuknya nih. Setelah masuknya bisa nggak kita ngejalaninnya? Itu betul, itu aja poinnya. emang. Makanya yang masuk odal pun pasti seharusnya orang-orang yang memang berkompeten. Kompeten, betul. Gitu. Tapi Mm-mm. masalah-masalah akademik nih teh. Iya. Menurut teteh akademik tuh penting nggak sih? Ih penting
penting dong. Penting banget berarti ya. Penting Berarti selama banget. organisasi itu masih akademik masih number one banget nih. Oh, kok mikir lah. Jadi Sebetulnya. dia masih prioritas atau enggak nih? Sebetulnya aku Eh. kalau akademik di semester 1 dan 2, misalkan hima di 1, kayaknya akademik saat itu memang sangat disayangkan, aku taruh di 1,5 sih. Karena memang di yang semester 1 dan 2 itu kayaknya masa-masa aku masih labil jadi Labil. mahasiswa dan Iya. ngerasa aduh nih Berat-beratnya gitu ya. iya gitu kan, aku PLP lagi yang aku ngerasa aku nggak mau ada di sini gitu. Makanya sebetulnya nih kasarnya ya Kang Alem, hima tuh kayak jadi pelarian aku gitu. Pelarian dari rasa yang emang aku nggak mau ada di sini gitu, tapi aku bertahan di UPI karena aku ke hima kayak gitu. Jadi Bagus deh. jadi kita tuh sebagai mahasiswa siapin alasan-alasan kecil kenapa setiap harinya kita harus bertahan. Itu pasti quotes yang banyak di TikTok sih Ya, sebenarnya. itu betul tuh. Aku kemarin baca di IG ada tuh gitu tuh. Iya, alasan kenapa kita masih hidup di dunia itu tuh ya. Itu betul banget Kalau tuh. Nopal apa tuh? Alasan aku karena masih harus ada ini. senyuman yang harus kita bagikan kepada orang. Pantesan senyum mulu. Iya, ada nih rezeki yang semesta titipkan dibagikan juga teh. Jadi Mantap semua yang banget. ada di diri kita tuh sebenarnya harus dibagikan kan. Karena manusia tuh makhluk sosial gitu. Iya. Itu deep banget sih aku tuh baca itu tuh. Oh iya. Kayak kita nggak perlu sendiri gitu kita. Makanya sama senyum ke aku ya. Betul. Berbagi kepositifan tuh enak banget kan. Jadi ngebawa diri kita tuh positif gitu kan. Betul. Itu betul banget sih. Nyebarin energi bahagia gitu ya Betul. Pak. Kalau negatif berarti ke diri sendiri aja gitu ya. Kayak tadi ya. Betul sih itu. Tapi itu berarti beasiswa semester berapa teh? Beasiswa itu semester 3, tapi 3? untuk semester 4 kayak gitu. Jadi emang periodenya cuma sekali aja. Oh, berarti nggak selanjutnya lagi gitu. Daftar lagi. Oh, daftar Kalau mau, lagi. Iya, daftar lagi dan Itu apa dia? Resume atau apa? Daftarnya? sebetulnya kalau sekarang itu tambahannya ada motivation letter. Oh. Jadi itu tuh memang beasiswanya tuh saat itu yang disampaikan dari Kaprodi tuh disampaikan lagi ke setiap KA. Karena kebetulan saat itu tuh masa-masa liburannya kalau nggak salah lama, jadi mungkin banyak orang yang nggak terlalu notice dan memang alhamdulillahnya mungkin sudah jadi rezeki aku, ya Pal. Jadi ya udah lolos gitu, nggak nyangka juga. Cuman memang prosesnya ya cukup lama begitu. Wah, nih aku lihat-lihat juga nih ya. By the way teh. Teteh ini pernah ikutan lomba bisnis gamifikasi tingkat nasional nih. Itu pelajaran paling berharganya tuh apa tuh? Pelajaran paling berharga adalah Apa tuh? harus ikut lagi. Harus ikut laginya. Karena seru itu. Bukan Apa loh, jadi tuh? kan Apa tuh? nih ya, ini Iya, fun bener-bener. fact ya, aku Iya, apa tuh? kasarnya nih aku merasa paling bodoh ikut lomba itu ada di situ, bukan karena timnya tapi karena individu aku sendiri. Nggak sejauh banget gitu kan, tertinggal Iya, banget kan. soalnya nih ya itu tuh kan 5 besar. 5 Itu besar. tuh ada dari Udayana, ITB 2, ada lagi pokoknya tuh ada yang univ-univ top 3 tuh ada aja di situ dan slep ngambil nih UPI. Ada UPI nih. Cibiru. Oh gitu Jangan- banget ya, nggak jelek banget. Aku nggak bilang jelek, tapi justru aku nggak nyangka Nggak UPI nyangka. Cibiru masuk nih setelah Betul 5 banget. itu. Itu betul banget. Di samping itu ya, timku tuh kayak Nggak expect nih kan, nggak ini expect pasti bersanding panitianya- sama top 3 kan. Iya, panitianya salah, kita sampai bilang kayak gitu kan. Tapi ternyata memang ketika kita pertamanya pitching, terus kemudian langsung selang beberapa hari presentasi lomba, di situ memang kelihatan sih gitu. Kayak tim-tim yang memang udah sering banget ikut lomba bisnis. Itu kelihatan banget dari pitch deck-nya juga, terus dari cara mereka menyampaikan Betul. problemnya apa, solusinya apa, dan kita di situ cukup kayak aku sendiri ya benar-benar melihat kayak oh ini nih poin-poin yang aku harus ambil kalau aku harus ikut Ikutan lagi lagi. lomba ini, karena memang menurut aku gap pengetahuan itu jauh banget, banget gitu. gitu. Mereka tuh rata-rata anak bisnis. Nah, aku baru nanya itu tuh. Kita kan anak teknik nih. Tiba-tiba bisnis. Kenapa dulu nih pertanyaannya sebelum lanjut nih? Kenapa bisa ikutan Sebetulnya bisnis? saat itu karena kita mementingkan inovasinya aja sih, Inovasi, kita betul, lebih iya, mikirin benar sih. teknologinya apa, tapi kita tidak mempertimbangkan terkait ini Terkait. bisnisnya tadi. Jadi kayak aku juga cukup aneh ya paling. Cukup aneh. Oh, aneh. Lomba yang kita tuh bisa dibilang iseng-iseng, Iya. kadang tuh Tapi masuk. dapat gitu, yang udah ya mungkin belum rezeki, yang Iya, udah bersungguh-sungguh kadang nggak dapet kayak gitu. Betul. Makanya yang di bisnis ini benar-benar dijadiin pembelajaran. Bahkan pas sama jurinya tuh ini apainnya nih Iya, dibilang apainnya kayak gini, bisnis kalian tuh nggak layak buat Nggak dijual layak? katanya. Ya dari Terus situ tuh kayak Itu jadi motivasi atau udah ngedol itu buat itu ngedol? depresi sih. Oh, depresi ya. Karena aku ngerasanya ya Allah aku malu loh bawa UPI gitu kan. Cuman memang jadi pembelajaran di situ tuh teman aku kan saling nguatin, kita masuk 5 besar loh kayak gitu. Setidaknya jadi mungkin maksud teman aku jangan fokus ke hal yang memang
jadi kekurangan kita kan. gitu kan. Kita Tapi di situ udah 5 besar dengan bersaing berapa ya? Aku lupa ada 50 atau berapa kelompok lainnya. Itu udah cukup bagus untuk kita Bagus yang banget pemula. emang. Makanya ketika juri kasih penilaian ke kita itu aku banyaknya tuh senyum mengiyakan gitu. Oh iya masih banyak salah. Iya. Masih banyak kayak gitu, Pak. Makanya waktu pengumuman lomba temen aku kan bilang mau lihat gak? Takutnya aja kita menang. Takutnya menang, bukan takut kalah gitu, takutnya menang. Iya, takutnya menang gitu kan. Terus kata aku, ya udah deh kalian aja gitu. Dan ternyata memang ya udah cukup di 5 besar itu. Gitu, Pak. Terus sih, tapi kita ambil pelajaran dari lomba TT tuh sebenarnya kita tuh harus lihat juga gitu kan ke belakang bahwa kita tuh sudah sejauh ini gitu kan melangkah kan sampai gak expect gitu kan. Betul. Tapi dari sejauh ini Teteh ngerasa ngangkatnya tuh kok bisa sejauh gini gitu, aku udah berkembang sejauh ini gitu. Pernah gak sih ngerasa gitu Teh? Jahatnya aku ke diri? Iya. Enggak sih. Enggak sih. Pernah. Karena aku ngerasanya selalu kurang dan bahkan bisa dibilang jeleknya ya kalau lagi burn out tadi. Aku mikirnya selalu tertinggal dari orang lain gitu. Apalagi mungkin teman-teman ya kalau yang notice kayak first account itu kan tempatnya orang-orang upload pencapaian Jaim ini gitu, itu gitu kan. Aku juga termasuk salah satu yang kayak gitu kok. Tapi kadang tuh ada aja gitu manusia yang Allah hadirkan untuk menyadari aku gitu kan, kayak Karina, tapi kamu tuh udah keren banget loh gini gitu. Dan akhirnya di situ kayak oh iya ya, kurang bersyukur lagi nih gitu kan. Di situ mulai oh iya makasih ya, alhamdulillah ya gitu. Tapi jeleknya nanti balik lagi ya kayak sih. enggak kurang masih ini itu. Ya sih emang manusia tuh Jahatnya. gak pernah ngerasa cukup. Tapi dari situ Pal, jadi kayak akunya terpecut untuk ya udah belajar lagi terus. Jadi ada dorongannya gitu kan. Kayak nggak ngerasa sih. cukup gitu. Itu emang kita tuh harus tahu juga sih, walaupun kita tahu deepnya kita gimana nih, deep downnya nih lagi downnya gimana gitu, lagi dropnya kita harus tahu gitu, cari coveringnya kita gimana gitu. Karena siapa sih orang nggak pernah ngedrop kan, itu udah pasti hal normal lah itu kan. Betul. Nah ngomong-ngomong nih ya, yang tekanan besarnya yang dirasain mahasiswa zaman sekarang tuh biasanya apa aja sih Teh? Tekanan terbesar ya. Apakah karena deadline tugas-tugas nih, project gitu? Sebenarnya kalau yang kita rasain kayaknya ada dari beberapa hal ya. Kalau dari ekonomi itu udah pasti. pasti. Jadi kayak apalagi anak rantau ngatur uang bulanan. Kalau aku kan mingguan gitu ya. Ngatur uang mingguan dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mungkin kalau Nopal nih kan gak terlalu dipikirin ya. Kayak misalkan pulang ke rumah gitu kan, makan tinggal ada gitu kan. Tapi nggak jadi yang menitik beratkan banget sih. Paling kalau tadi itu selain dari ekonomi, tuntutan orang IP tua. juga sih. IP. Iya, dari IP. Orang tua. Indeks prestasi. Sebenarnya orang tua nggak ada Pal, tapi cuma dari akunya sama jujur makanya dia kan orang tua tuh bilang apa gitu. Tapi kita tuh kayak tenang gitu kan. Iya sih jujur ya. Hey, itu uang kalian gitu. Jadi yang suka bolos sih, yang IP gak penting tuh sudah ada pentingnya juga. Betul, gitu. karena kuliah tuh benar-benar privilege loh. Betul sih itu. Sangat disayangkan kalau teman-teman udah ngambil nih contohnya nih anak-anak RPL, tapi nggak sungguh-sungguh. Betul banget itu. Apalagi kan kita negeri kan, bisa dibilang kan bagus banget lah. Sangat disayangkan lah kalau misalkan kitanya di sini malah main-main gitu kan. Wah betul banget. Nah di sini ada yang bilang nih, banyak yang bilang anak RPL itu cuma ngoding nih. Itu menurut Teteh mitos apa enggak sih? Ngoding doang katanya tuh. Karena kan Teteh pernah juga lomba bisnis kan. Jadi ada nggak tuh bisnisnya dikit gitu? Kalau misalkan mitos anak RPL ngoding doang, kayaknya kita dibagi dua kubu deh. Oke, boleh. Jadi kayak pandangannya kayak ada yang memang begitu, ada juga yang enggak, karena dari cutting lain pun ya aku termotivasi tetap di RPL, tapi lombanya kadang ngambil voice over atau yang lain-lain itu karena aku melihat cutting juga Pak sebenarnya. Jadi kayak kalau roles model cutting aku tuh kan ada 2, Kang Chandra sama Kang Chandra. Aca tuh kan salah satunya dia sangat mahir sekali di bidang sosial dan politik. Dia tuh sering ikut debating gitu kan, lomba-lomba bisnis juga gitu. Makanya dari situ aku juga jadi termotivasi, anak MPL juga bisa, asalkan memang kita tuh
mampu dan berkompeten di situ gitu. Jadi nggak masalah Nggak nggak harus masalah model ya, aja. mau kemana juga kan. Tapi Betul sih. berbanding juga tadi dengan role modelku yang kedua Kang Chan itu memang fokusnya tuh dengan ide-ide liar Ide-ide. dia di Nah, itu betul pengembangan sih. teknologi. Betul, gitu. itu betul banget sih. Kita terus inovasi kita harus lebih utama gitu kan. Betul. Mau dari manapun di bisnis pasti kan harus ada inovasi kan. Kalian kalau sadar kan tugas-tugas kalian tuh pasti selalu diawali dengan ya cari masalah. Itu aku sudah bisa dibilang muak ya. Maksudnya ibu tanpa dicari masalah kayaknya saya Masalahnya bener lagi bener banget. Itu bener itu sih. masalah dari aku deh. Iya, jadi kayak kita tuh sebenarnya problem solving tapi kita nggak bisa solving diri sendiri kan. Betul itu bener banget. Itu bener banget. Nanti deh ketemu di semester 4, 5 pasti gitu ujung-ujungnya cari lagi masalah apa inovasinya sih begitu terus memang. Nah, ini ngomong-ngomong juga kesibukan gitu ya. Kesibukan organisasi dan kuliah ini ngeganggu kehidupan pribadi katanya nggak sama pertemanan gitu. Enggak sih, karena di pertemanan aku khususnya karena memang anak-anak RPL CWA itu kan cuma 8 ditambah 5 yang terpindah dari kelasnya. Itu tuh salah satu yang mereka juga anak-anak organisasi ya. Juga, ya. Jadi ya kita memang lingkupnya alhamdulillahnya saling dukung. Kayak keren gitu. banget sih, sportif banget gitu ya. Jadi ya maksudnya nggak ada yang bisa diibaratin ngomongin di belakang atau kayak oh kita sibuk nih, dia mah nggak akan ikut main, nggak ada kayak gitu sih. Jadi tetap imbang gitu. Itu Bahkan balance sampai ya. sekarang semester 4. Keren banget itu, friendship tuh betul banget. Teteh percaya nggak bahwa 5 orang terdekat teteh yang mengubah teteh banget? Percaya nggak? Percaya itu Karena benar-benar ngalamin. terjadi di semester 4 Budian PMW. Itu benar-benar mengubah saya. Berarti itu fakta kan, bukan mitos kan? Itu Fakta. fakta itu berarti 5 Fakta itu. pertemanan guys yang terdekat tuh benar-benar ngubah cara hidup kita, Betul. cara berpikir kita. Betul, Nah, value kita juga tuh di situ. itu betul banget. Nah, ngomong-ngomong berpikir nih teh, pengalaman selama kuliah, di mana pengalaman teteh yang ngerasa kayak, wah ini aku bisa berubah gini loh pikiran aku gitu, cara berpikir aku berubah banget gitu. Itu di mana teh? Apakah dari mata kuliah atau orang atau ada organisasi gitu? Ya kayaknya udah disebutin semua ya. Ada sebenarnya semua ya, kan salah satu yang Salah paling satunya. membentuk banget nih cara berpikir kok beda gitu kan kayak. Itu sih ketika udah mulai ngehambat relasi ke luar prodi dan Keluar juga prodi. dosen. Oh. Gimana cara kita komunikasi Komunikasi. sama mereka, meskipun kan kalau ngomongin komunikasi, ya udah lo tinggal ngobrol Udah, aja. ngomong kan. Tapi kan beda gitu kan Beda, etikanya kan. makanya dari situ pun makin terlihat oh iya ini tuh sekarang kita udah di ranah yang namanya perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Ada hal-hal yang memang membedakan, pasti tentunya membedakan dengan ketika aku dulu di SMK gitu, bagaimana cara memperlakukan mereka dan juga ketika ngobrol sama teman-teman luar prodi kayak gitu sih Pak. Itu penting banget emang. Berpikir sekarang udah ini banget ya, berpikir kita udah semeter itu enggak? Enggak sih kayaknya. Enggak Belum sesignifikan. sih. Oh, belum. Belum. Harusnya belum ya, karena Harusnya kalau aku belum. merasa kayak gitu udah cukup dong berarti. Enggak sih. Kan tadi bilang tanpa disadari. Oh, iya. Tanpa disadari bisa juga berubah banget. Jadi kamu ya. yang menyadari nih. Iya, siapa tahu kan. Nah, menurut Tata nih, lebih milih IPK tinggi atau pengalaman organisasi? Satu aja, ambil satu, gak bisa dua. Kalau Satu satu aja. udah aneh. Apa tuh IPK nih? Atau pengalaman organisasi nih? Wah, bingung nih kayaknya nih. Bingung banget ya. Tergantung semester deh. Kalau semester 1-2 aku bisa bilang organisasi. Organisasi. Kalau ya sekarang aku milihnya IPK. Oh, karena udah cukup organisasinya. Udah cukup karena benar-benar pol-polan. Kalau Pol-polan. semester 1-2 tuh Wah, pertama kalinya aku sakit yang sampai seminggu itu. tipes itu. Aku gak tahu ya sakitnya apa, dan jeleknya aku tuh gak mau periksa sih sampai dimarahin orang tua kan waktu itu. Gak baik itu sih, nggak baik. Dikitin ya guys. Gak boleh gitu ya, anak rantau tuh harus sering ngobrol juga sama orang tua, harus check up juga sama orang tua kan. Orang tua juga pasti khawatir kan mau gimana Iya. pun kita. Terus soalnya juga tuh kan. sampai nelpon ini kan ibu kos juga. Ibu kos juga. Kayak- Karena apa tuh? Oh, orang tua teteh telepon ibu kos. Iya, nelpon ibu kos karena memang akunya gak tahu ya dulu kenapa ya bandelnya nggak mau diperiksa Nggak mau gitu. diperiksa. Padahal udah tahu aku kan punya darah rendah tuh. Darah, oh. Ya gitu, kayaknya memang salah satunya itu juga sih. Terus memang kayaknya imunnya juga udah turun banget. Dari situ makanya sampai seminggu bed rest. Tapi langsung sehatnya bener-bener signifikan banget atau pelan-pelan juga tuh recovery-nya? Sehatnya pelan-pelan sih, kerasa sih kayak mulai. Kalian ngerasa nggak sih kalau sakit tuh penciuman tuh Penciuman beda? beda. Iya, Ya kan? udah Nah pasti kayak gitu. beda. Nah lama-kelamaan tuh aku udah mulai bisa berdirinya tuh tegap dan juga nggak pusing, nggak kelayangan gitu sih ya. Oh. Sebenarnya sakit biasa aja itu, Sakit makanya biasa aku yang aja. lebay.
Nggak apa-apa teh. Setiap orang tuh kan beda-beda. Kita nggak boleh ngejudge lah. Kita harus jadi baik aja. Be kind teh. Be kind, be free. Itu prinsip apa tuh? Nah, kalau boleh tahu juga nih teh kan, teteh anak kerantau juga kan. Kita ini deh ngomongin manajemen keuangan nih. Kan teteh apalagi dapat beasiswa kan. Poya-poya tau nggak tuh? Atau bener-bener dapat uang sih, alhamdulillah banget gitu kayak makin dalam gitu manajemennya tuh kayak. Itu yang dari beasiswa itu ya. Betul, ngomong dari situ deh. Kayak kalau dari beasiswa itu kan turunnya cukup besar. Dan di situ pun sebetulnya aku setelah aku tuh pokoknya selalu laporan ke orang tua kan. Dan orang tua di situ bilang itu uang kakak katanya. Coba aja atur dulu dan mungkin memang karena sudah dipercayai akhirnya ya udahlah bayar dulu UKT. Awalnya tuh kan aku mau bayar UKT tuh sekalian sama semester 5 tapi di UPI tuh nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah makanya kayak aduh melihat uang langsung segitu kan ya. Self reward lah, guys. Self Kayak nggak reward. mungkin gitu kan. Makanya terus cuman aku di situ awalnya kayak masih mikir oh jangan dulu deh tahan dulu. Yeah. Nah, tapi akhirnya kan memang membeli kebutuhan lain yang di situ aku titik beratkan kalau aku beli ataupun menggunakan barang ini harus betul-betul digunakan berguna banget gitu makanya ya sisa-sisa uangnya mah ada lah ya buat kemana-mana. Self reward lah ya tapi pada intinya tetap dibayarin UKT dulu guys. Pasti kuliah dulu kan. Kuliah dulu. Itu hal prioritas banget itu udah pasti itu. Prioritas banget. Ya kali udah bayar kosan mahal-mahal tiba-tiba kan gue bayar kuliah kan aneh banget ya. Sama aja, cuti. Ada aja kayak gitu mbak. Jangan kayak gitu ya. Itu kasihan gitu kita harus. Cerita temennya nopal. Enggak. Jangan makanya mah. Harus jadi ini aja lah kasihan orang tua kan udah kerja kan. Nurut aja gitu. Susah gitu yang aku rasain maksudnya kan itu beasiswa dapat satu kan. Betul. Orang nggak tahu ya di belakangnya kita udah ngapain berapa nih beasiswa gitu kan. Jadi ketika alhamdulillahnya itu jadi sebuah rezeki kita ya jangan disia-siain. Jangan sia-siain, betul. Itu betul banget. Nah, kalau Tete juga nih. Kehidupan mahasiswa itu lebih banyak serunya atau perjuangannya nih? Wah, gimana tuh? Kok bingung gitu Jadi tuh? kalau di ini mah perjuangan seru. Jadi kayak di tengah-tengahnya gitu loh. Gimana kalau misalnya perjuangan diisimbangin sama serunya? Nah kayak gitu. Gimana kalau gitu? Karena kalau nggak ada serunya Pal, kita nggak akan lagi mau berjuang gitu loh. Betul, itu betul Ya banget. kan? Gampang burn out karena itu Kalau pasti banget. boring semua mah pasti ditinggalin. Tinggalin, betul banget itu. Berarti lebih banyak serunya perjuangan yang dibantu nih atau? Nanya lagi dia. Ya udah Kayaknya enggak 50-50. masih bingung ini kayaknya nih tiba-tiba Iya, bingung gitu kan. Tiba-tiba 50-50 kan. Yang dominan banget deh, yang dominan banget yang selama ini ngerasain gitu. Perjuangan sih. Itu betul banget. Udah pasti gitu ya. Apalagi kalau misalkan dirasa sekarang kayak oh ternyata Bandung Pangandaran tuh kan memang 8 jam ya. 8 jam iya. 7-8 jam. Kalau misalkan dulu aku balik ke masa SMK itu tuh kayak ngerasanya jauh banget gitu loh. Lama banget gitu. Tapi kalau sekarang tuh tanpa sadar itu tuh jadi kayak rutinitas gitu. buat pulang. Udah biasa aja gitu kan. Itu makin feel-nya makin kerasa tuh kalau udah di kereta pulang dari Pangandaran ke sini jadi kayak sendiri lagi. Maaf ya. Aman aja. Itu Aman sih aja. vibes yang paling kerasa. Wah itu betul banget itu pasti banyak orang juga ngerasa kayak gitu teh. Pasti sih. Itu pasti ngerasa banget sih. Itu makanya aku ngadain ini teh podcast ini. Ya, biar gak ngerasa sendirian kita. Gitu yang satu feel bisa sama-sama memvalidasi. Itu validasi gak apa-apa kalau itu gak apa-apa. Manusia harus gitu teh. Iya. Jangan ngerasa sendiri lah intinya mah gitu tuh. Semua tuh pasti ada samanya lah. Iya, betul. Nah, pesan-pesan nih teh buat mahasiswa yang pengen aktif organisasi sama ikutan lomba nih. Ada nggak pesan-pesannya? Pesan-pesannya kalau dari aku yang pertama know your limit, tahu batasan. Betul. Yang kedua, apalagi ini ya barangkali maba 26 menonton ini, tolong bikin misalkan kan tugas mock aku tuh ada mind mapping. Main mappingnya Itu ya betul. jangan dianggap bercanda karena aku harap tulisan sesedikit apapun yang kalian tulis pada hari itu baiknya tercapai di kemudian hari kayak gitu. Karena itu jadi apa ya? Jadi kalau aku kan menerapkannya inamal amalu binniat ya. Segala sesuatu gimana niatnya. Jadi apapun niat yang kalian hari ini utarakan dan bicarakan semoga bisa terlaksana gitu. Betul banget itu betul banget. Harinya. Betul banget. Karena semua orang tuh bisa berbicara tapi gak semua orang bisa memulai bertindak. Betul banget itu. Kita harus berani memulai intinya. Jangan ngomong doang intinya ya, kita harus berani mulai itu. Susah mau itu apa? Jalanin belajar. Jalanin belajar. Jalanin belajar. Tengah-tengahnya
Susah. Udah pasti susah. Susah. Orang lain sih siapa sih yang nggak susah gitu aja. Saya tuh gitu aja. Semua orang juga susah, tapi yang pasti kita harus tahu gitu. Kita tuh udah berjalan sejauh itu kita. Iya. Sekali-sekali kita harus lihat ke belakang kan. Harus lihat ke belakang. Kita suka gak lihat ke belakang, bukan lihat ke belakang gitu. Ngeliat ke belakang tapi ngeliat ke setengah. Udah. Malah gitu karena apa sih itu, gak apa-apa juga sih. Terima kasih banget ya, aduh ini insight udah beres gak kerasa banget ya. Emang wah insightnya kaget sih jujur ya. Itu Jadi jujur. senang deh ngobrol sama Nopal nih. Pas. Jujur aku senang juga sih, kaget juga sih jujur. Kenal teteh pas kaget? ODWH tuh pas jadi MC. Oh iya. Iya sama Kang siapa tuh? Kang Harmoni. Iya itu tuh. Aku gitu. Iya. Serius. Serius itu. ODWH. Asik banget kayak wah ceria banget nih, makanya pas podcast nanti ceria banget nih, aku harus lebih ceria nih kayaknya nih. Betul banget sih, thank you banget atas insight-nya. Makasih banyak juga buat Nopal. Mohon maaf kalau misalnya aku ada kesalahan kata, kayaknya nggak ada lah, insya Allah lah. Kita harus percaya diri aja, aman aja. Happy di sini. Iya Ada sih. seneng diajak ngobrol nih sama Nopal. Sama. Kita sampai lupa waktu teh ya, sampai lupa waktu ini. Gimana dong? Aman aja lah intinya lah, ini pokoknya untuk penonton jangan lupa kita tuh harus tahu juga nih kata Teh Harina nih, harus tahu limit kita nih, walaupun kita ngerasa kita nggak punya limit nih, coba-coba dulu, tapi harus tahu limit juga. Ntar malah ke keteran. Itu harus wajib banget, harus ditahu itu. Jangan dari SMA nih, pengen semua ikut organisasi disikat, jangan. Harus planning aja dulu tuh. Per semester tuh bener banget kata Teh Harina. Keren banget sih itu pokoknya. Pokoknya itu dari saya izin pamit dulu. Dan aku juga Karina. Asik udah undang aku ya. Iya, thank you banget ya makanya. Thank you semuanya. Dadah.